Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala zat yang hari ini begitu banyak melimpahkan kasih sayang, rahmat, taufik hidayah untuk kita semua. Yang kalau nanti di yaumil hisab nanti kita dikasih pilihan antara Allah dan ibu kita yang sebagai orang yang paling menyayangi kita di dunia ini, maka kita akan memilih Allah untuk menghisab kita. Karena Allah jauh lebih sayang kepada kita semua daripada ibu kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini dihamparkannya dengan ada tanah, pohon, daun, bunga, buah, segala macam. Dihamparkannya bumi ini untuk kita bisa memanfaatkannya agar kita semua hamba-hamba yang hidup di muka bumi ini bisa menjadi hamba yang bertakwa atau menjadi hamba yang menjadikan hidupnya sebagai hidup yang penuh dengan kebaikan dan ibadah. Maka alhamdulillah adalah kalimat atau kata terbaik yang mungkin sering harus kita ucapkan atau kita sampaikan kepada Allah atas begitu berlimpahnya rahmat, nikmat, taufik hidayah dari Allah saat ini sekalian. Dan salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani beliau, tidak hanya meneladani tapi menjadikan beliau dan generasi terbaik yang pernah hidup saat itu menjadi contoh terbaik kita. Islam tidak butuh motivator manapun. Islam tidak butuh motivator dari luar Islam. Karena motivatornya adalah Islam itu sendiri. Kalau zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengambil hikmah-hikmah atau mungkin motivasi-motivasi dari orang-orang di luar Islam, maka kita perlu belajar bahwa sebenarnya Islam sudah cukup memiliki tokoh-tokoh itu. Kalau zaman sekarang ada Batman, Superman yang gak jelas itu. Ya. Islam kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian membaca kisah penaklukan Madain, ya itu sebuah kisah yang membuat saya sering saya sampaikan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan 30.000 pasukan berkudanya melewati sungai berjalan di atas air. Ya, suatu penaklukan yang mungkin penaklukan terbesar dalam sejarah, 30.000 melawan 200.000. Jadi judul-judulnya ujung-ujungnya pasukan Romawi saat itu, ya itu nggak berani melawan mereka karena mana ada manusia bisa berjalan di atas air dengan kuda dan ontanya. Jadi mereka pikir itu jin semua. Akhirnya mereka kabur, nggak berani melawan gitu kan. Penaklukan Madain. Jadi teman-teman bisa baca itu di buku 4 Khalifah yang Agung atau di kisahnya Umar itu ada, karena penaklukan Madain itu terjadi di kisahnya Umar. Terakhir saya sempat kagum juga dengan seorang Palestina ya yang membuat satu buku judulnya 100 tokoh Islam yang berpengaruh dalam sejarah. Kita selama ini kan kenal Michael Hart kan, ya tokoh yang katanya meletakkan Nabi Muhammad, tapi di situ cuma berapa orang yang dimasukkan. Tapi penulis Palestina namanya Jihad Turbani. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di YouTube itu sekarang ada beberapa cuplikan episodenya. Ya, Jihad Turbani ini menulis buku yang sekarang jadi bestseller juga di sana dan sebagian sudah dibuat episode semacam drama dokumenternya. Bagaimana kita bisa meladani dari Jack Sparrow ya. Jadi orang-orang yang luar biasa, nyata banyak sekali tokoh-tokoh muslim ya yang ada di dunia ini yang pernah menjejakkan peradabannya di muka bumi ini. Yang mereka lah orang-orang terbaik yang memang kita harus contoh mereka. Ya, contoh mereka karena ya siapa lagi yang kita contoh gitu kan. Kita generasi terbaik kita harus tahu generasiku setelahnya. Maka itu generasi yang harus dan wajib kita jadikan sebagai cerita ya, khususnya buat anak-anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian sudah mulai belajar sirah itu, maka banyak yang kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita ya. Enggak perlu mengambil kisah-kisah yang lain. Dan berkaitan dengan kesehatan pun, maka sebenarnya kalau kita lihat di zaman dulu memang tidak seperti sekarang. Kenapa tidak seperti sekarang? Karena zaman dulu orang-orang kalau kita perhatikan Bapak sekalian ya mereka orang-orang yang tidak terlalu banyak makan. Ya, zaman dulu kan nggak banyak makan. Tanda-tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Ya apa lagi? Banyak makan ya pasti gemuk gitu lah secara umum sih ya. Maka kita lihat zaman sekarang kan banyak orang-orang yang
penyakitan gitu loh. Salah satu penyakit itu penyakit ngantuk. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk, baca Quran susah, bangun malam susah, gitu mau jihad. Ya, kalau bahasa saya di kajian itu generasi kerupuk sebenarnya. Generasi kerupuk itu ya generasinya mentalnya kayak kerupuk gitu kan, disuruh bangun malam susah, ngaji susah, kekajian susah, mau hidup apa kayak begitu? Ya. Terus kayak gitu pakai acara ngeluh-ngeluh lagi gitu kan. Gaji sedikit lah, ini sedikit lah, macam-macam gitu kan. Kita perlu belajar dari, kalau teman-teman baca lihat aja di YouTube, ada satu sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat. Seorang sahabat yang luar biasa penderitaannya untuk memegang Islam, ya. Jadi kalau kita melihat mereka itu malu kita ngeluh, ya. Malu kita katakanlah dikit-dikit ya ngomentari sesuatu yang tidak penting gitu kan. Ya, malu kita. Apalagi urusan kesehatan. Jadi sebenarnya urusan kesehatan itu hal yang sangat simpel dalam Islam, ya. Jadi kalau kita bicara tentang bab kesehatan atau pengobatan, itu bab yang paling mudah. Ya. Kalau ditanya sekarang, siapa di sini yang mau sehat? Semua angkat tangan. Ya kan? Coba saya tanya, siapa yang mau sehat gitu kan? Saya, ya kayak motivator gitu. Saya gitu, takbir, Allahu Akbar gitu kan. Tapi pulangnya makan nasi goreng, lagi balik-balik gitu-gitu aja, gak ada perubahan. Ada apa dengan nasi goreng? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Ya baik. Cilok udah sering. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin Islam, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adalah agama yang sangat low budget dalam urusan kesehatan. Ya, sangat low budget dalam urusan kesehatan. Jadi kalau kita mau sehat sebenarnya nggak perlu banyak-banyak dana. Ya. Puasa Daud aja pasti sehat kan? Tiap hari puasa, selang-seling puasa yang mereka sebutnya sebagai alternate day fasting atau puasa ya selang-seling gitu kan. Pasti sehat. Apalagi sering disampaikan kalau kita ngikutin formulanya Rasulullah maka sederhana sekali. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di gambar ini ya, di sini ya. Ini ada hal yang menarik kemarin sempat saya share gitu kan. Jadi kalau Nabi itu secara umum ya, kalau kita lihat tubuh kita itu bisa melakukan namanya apoptosis. Apoptosis itu dia bisa bunuh diri sendiri. Jadi sel yang rusak itu dia bisa bunuh diri sendiri. Ya kalau teman-teman baca di situ maka akan ketahuan within 11 sampai 14 hari. Jadi bunuh diri sel kita itu terjadinya 11 sampai 14 hari. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau sebenarnya mungkin kita bicara mobil lah, sebelah mobil Toyota misalkan gitu kan, atau Suzuki atau mobil apapun lah. Kan ada misalkan ada servis tahunan, servis bulanan, servis apalah gitu. Nah, tubuh kita juga sama, ada hubungan apa 11, 14 ini sama 1 tahun. Maka kalau kita ambil rata-ratanya 365 dibagi 12 maka ketemu angka 30. Maka orang yang gak Islam sekalipun sebenarnya kalau baca ini dia harus tahu dalam 1 tahun dia wajib stop makan selama 30 hari. Luar biasa kan Islam kan? Ya. Kalau 365 itu dibagi 12 kan ketemu memang 30 hari itu dapatnya dari tadi dibagi 12. Jadi memang selama 1 bulan penuh itu memang Allah menginginkan kita tidak banyak makan. Ya, untuk apa? Untuk selnya bisa bekerja, untuk selnya bisa membunuh dirinya sendiri. Sayangnya di negeri kita Ramadan justru malah inflasi paling besar. Ya kan? Gara-gara apa? Cilok. Gara-gara konsumtif kan. Makan apa sahur ini, buka apa sahur ini, buka apa nanti, buka bersama siapa, beli baju apa segala macam, tapi 1 juz tidak terbaca 1 hari. Gitu loh. Maka Islam itu agama yang sangat-sangat sehat sebenarnya. Ya, Anda bayangkan kalau seandainya kita ikutin pola-pola ini berusaha, dan sering saya sampaikan bahwa Islam ya, sekalian sudah memiliki pola yang sangat jelas karena memang Allah yang menciptakan kita gitu loh. Allah yang menciptakan kita dan pasti Allah sudah tahu masalahnya apa. Ya, sebelum katakanlah tertulis semua di Lauhul Mahfuz katakanlah dengan kitab itu tuh, kitab yang mulia itu, maka Allah sudah tahu bahwa apa yang bakal terjadi sekarang. Apa Allah nggak tahu sekarang banyak orang gemuk? Tahu. Maka Nabi bilang kan, kalau Anda baca kemarin itu kan, aku lihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk. Kata Nabi gitu. Apa Allah nggak tahu sekarang banyak penyakit kanker autoimun? Allah pasti tahu. Gitulah. Bagaimana solusinya? Kembalikan saja bagaimana Islam mengajarkan itu semua. Ya. Bagaimana proses-proses detoksifikasi itu bisa kita manfaatkan. Ya.
Jadi kata kuncinya apa? Kalau mau sehat mulai sekarang jangan banyak makan. Siap nggak? Kenapa sedih gitu? Justru malah dinikmati laparnya. Karena sebagian besar dari kita sudah banyak energi dan tenaga yang berlebih nggak kepake. Taunya dari mana? Dari lipatan di pinggang dan di perut. Banyak kan? Saya sengaja nyinggung-nyinggung ini supaya sadar. Kembalilah ke jalan yang benar. Masya Allah kemarin pas di mana ya? Di Jakarta apa di mana? Ada bapak-bapak cerita, dok, Masya Allah dok, setelah 2 bulan habis kajian saya turun 18 kilo, dia bilang. Wajahnya glowing. Ya, nggak kelihatan lagi jejak-jejak gorengan, jejak-jejak nasi goreng dan udukan di situ. Karena wajah kita itu kan cerminan isi perut. Ya betul. Wajah kita itu cerminan isi perut. Jadi perutnya kayak apa kelihatan di wajahnya. Mau mati aja kelihatan. Gak percaya. Itu ada ilmunya. Ya. Kalau saya pernah dapat ada bapak-bapak teman lah. Dia salah satu teman saya di Batam. Saya lihat wajahnya. Saya bilang nih gak lama nih orang ini mati mungkin. Tapi gak tahu siapa kapan. Gak tahu. Mungkin gak lama. Tapi benar 3 bulan meninggalnya. Kemarin juga ada jamaah saya. Saya lihat dengan foto, jadi dengan kebetulan dia tanya konsul kan sama istrinya gitu kan. Dia foto sama suaminya. Saya bilang nih kayaknya gak lama nih orang. Ternyata benar 2 bulan 3 bulan udah meninggal dia. Kalau saya lihat wajah-wajah Anda ini Masya Allah. Agak was-was saya ngelihatnya. Masa depan kesehatannya berat. Ya gimana enggak, lipetan di mana-mana kan. Dulunya wajahnya persegi, sekarang wajahnya bulat gitu. Kan lipetan. Gitu ya. Jadi ini salah satu cara. Jadi apalagi kita lihat sekalian, apa bukan salah satu pola gitu kan. Apalagi kita lihat ini. Ini juga luar biasa. Kemarin saya barusan dapat ini. Ini bukan yang ini. Satu lagi yang mana ya? Ini dia. Ini luar biasa lagi. Jadi ternyata sel-sel lambung kita itu, sel-sel lambung kita itu memperbaharui dirinya dalam waktu 3-5 hari. Apa poinnya? Disitulah munculnya syariat puasa Senin Kamis. 3-5 hari itu. Jadi dia dikondisikan sama Allah untuk dia refresh gitu kan sel lambungnya itu. Coba lihat. Gak mungkin Allah bikin manusia atau ciptakan manusia gak ada SOP-nya. Coba tinggal baik. Ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa. Saya belum dapat penelitiannya tentang puasa Syawal itu. Tapi pasti ada. Kemudian ada lagi puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Kenapa ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, kemudian 17-nya disuruh berbekam atau 19, 21-nya. Pasti ada itunya. Sebuah petunjuk atau hikmah. Jadi sebenarnya kalau kita ikutin itu, pernah saya sampaikan bahwa penyakit-penyakit zaman sekarang bisa kita cegah dengan pola-pola Nabi ini sebenarnya. Nanti kalau kita sudah sampai pada titik di mana kita lebih senang dengan menjaga iman, maka kita akan jauh lebih senang puasa dan lapar daripada makan. Karena nanti di akhir zaman makanan kita lagi bukan makanan, kata Aisyah, makanan kita adalah tasbih, tahmid, tahlil. Makanan, jadi kenyang dengan itu. Karena yang diperlukan adalah makanan kolbunya. Ya, makanan kolbunya. Dan secara Islam, Bapak sekalian, secara konsep sehat dalam Islam, memang yang perlu sehat itu bukan fisik. Kolbunya dulu dibenerin. Karena semua penyakit fisik, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu dimulai dari penyakit hati. Gitu. Dan lagi-lagi saya sampaikan, hati itu akan tampak dari tatapan mata, dari wajah, akan kelihatan. Ya, maka kalau Anda pengen ketemu dengan orang baik, maka jadilah orang baik dulu. Kata Nabi seperti itu. Al-arwahu junudun mujannada. Faman ta'arafa min ha'talafa. Ruh manusia itu seperti prajurit berbaris-baris. Mana-mana yang saling kenal dia akan ketemu. Mana-mana yang saling berselisih dia akan berpisah. Anda yang sudah biasa kajian gak mau lagi gaul sama teman-teman yang aneh-aneh gitu kan. Gak mau. Udah nolak ruhnya. Dan kalau kita bongkar nanti banyak orang IT kan. Badan kita itu sebenarnya isinya apa? Elektron. Hanya elektron muter-muter gitu dengan apa namanya? Dengan dia ibarat kata tuh pada satu ruang di sini muter-muter. Dan ternyata 99% gen badan kita tuh uncoding. Coba. Gak ada coding. Baca aja. Jadi dari 100% tuh hanya 1% yang di coding. Mungkin coding inilah yang bahasa saya mungkin alastu birabbikum. Coding itu cuma tauhid sebenarnya. Ya.
Jadi itu ya ilmu epigenetik nanti bisa kita bongkar dari situ sebenarnya. Bagaimana sebenarnya 99% itu dia uncoding, tidak decoding, tapi luar biasa efek dari hal-hal yang masuk ke dirinya. Maka orang yang atau bayi yang kembar identik sekalipun dengan gen yang sama, tapi dengan perlakuan lingkungan yang berbeda, dia akan beda nasib. Bahasa Nabi apa? Bahasa Nabi adalah kalian itu nanti agama kalian adalah sebagaimana Anda berteman dengan orang yang paling dekat. Maksudnya sahabat kita, kata Nabi gitu. Atau juga yang menjadikan kalian adalah nanti kalau gaul sama tukang besi jadi tukang besi gitu lah. Codingan dari situ. Ya. Maka lagi saya sampaikan salah satu cara kita ya untuk menjaga kolbu kita itu tetap baik ya, akhlak kita tetap baik ya, pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman karena nanti dia akan pengaruh tuh. Gen kita itu akan berpengaruh di sana. Ya seperti itu. Jadi menarik kalau kita bahas tentang epigenetik atau mungkin seperti itu, bahkan yang luar biasa lagi Bu sekalian itu ternyata ketika gen-gen itu rusak, itu ternyata kita bisa lihat di mana gen yang rusak, nanti kita lihat dari tumbuhan apa yang Allah ciptakan yang bisa memperbaiki gen tadi. Itu ternyata bisa. Jadi sekarang ada satu tes yang bisa ngelihat misalkan anak dengan Down syndrome misalkan. Gen mana yang bermasalah nih? Nanti dari situ decoding itu kita akan lihat dari makanan-makanan yang Allah ciptakan karena memang di situ letak bahan baku gen. Apakah semakin banyak asam amino yang kita asup maka semakin baik gen. Jadi sekarang kenapa banyak masalah kesehatan? Salah satunya karena banyak orang sudah tidak lagi mengkonsumsi asam amino, salah satu sebagai bahan baku gen tadi. Contoh asam amino apa? Air kelapa itu asam amino kan? Ya, air kelapa itu asam amino. Air kelapa pernah saya sampaikan, air kelapa apa yang paling bagus? Salah satunya adalah air kelapa muda. Muda mau hijau kek, mau apa kek, yang jelas dagingnya masih kalau bahasa saya itu ingusan. Itu daging air kelapa yang paling bagus untuk mendetoks secara riset ya. Dan air kelapa itu air yang sangat steril. Ya. Dan itu Bapak sekalian itu bisa kita topping dengan berbagai macam obat. Jadi kalau Anda misalkan nih mau bikin resep anti alergi misalkan. Salah satu anti alergi terbaik ada pada dua produk ini. Bonggolnya nanas sama habatus sauda. Jadi air kelapa nanti di blender sama itu. Di blender sama bonggol nanas. Ya, tambah habatus sauda, nanti dibiarkan turun sendiri, nanti akan turun tuh surnatan atau sedimen atau endapannya yang diminum seharinya. Itu bisa buat obat bersih-bersih badan. Gitu loh. Ini yang bahasa saya itu spare partnya kita di situ. Jadi kalau mobil katakanlah ada onderdilnya, manusia juga ada bahan bakunya untuk memperbaiki badan kita dari asam amino, vitamin, mineral. Kenapa banyak orang katakanlah sekarang sakit-sakitan? Karena yang dia makan sudah tidak lagi mengandung apa yang harusnya dia asup. Manusia zaman sekarang lebih senang makan rasa daripada kebutuhan badannya. Seperti itu. Contoh mungkin saya ambil contoh nasi goreng. Balik-balik nasi goreng. Favorit lagi kan. Dan kita akan lihat seberapa komitmen Anda untuk memperbaiki badan Anda nanti malam. Kita lihat. Katanya mau sehat gitu kan. Ya. Nasi goreng itu kan isinya kan nasi kan. Nasi itu apa isinya kandungannya? Gula, tapi gulanya bukan gula kompleks. Gula sederhana kan. Glukosa aja lah gitu lah. Dia miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin dan miskin yang lain. Kalau kita nggak pakai gula masuk ke badan. Kalau udah masuk ke badan nggak kepake, nggak diolah atau mungkin tidak diperlukan, maka dia diubah menjadi glikogen. Itu metabolisme begitu. Kalau glikogen nggak dipakai, maka diubah menjadi lemak. Satu udah lemak, ya kan? Tanda kita udah kelebihan beban gula apa? Tadi kan lemak berlebihan. Maka sekarang IMT itu nggak dipakai lagi. Indeks massa tubuh itu tidak dipakai lagi. Body mass index itu tidak dipakai karena orang dengan berat badan yang sama bisa jadi lemak total, lemak visceralnya berbeda dengan orang berat badan yang sama. Maka di situ saran saya bagi teman-teman sekalian mulai sekarang latihanlah weight training. Weight training itu akan mampu memboost growth hormone kita. Weight training itu maksudnya apa? Apa angkat barbel? Ya apa-apa enggak? Ya push up, plank gitu kan weight training itu. Atau paling enggak weight training kita dari mana? Dari sholat. Itu weight training kita. Sholat itu kan beban apa?
beban di badan gitu kan, ketika kita ruku, ketika sujud, ketika kita bersedekap kan beban sebenarnya. Weight training kita alam. Makanya saya sering sampaikan stretching dan relax paling baik itu ada pada sholat. Orang yang sholatnya benar pasti badannya sehat. Seperti itu, ya. Itu nasinya. Kemudian dia makan nasinya sama apa? Kerupuk kan tepung kan? Gula lagi kan? Dipakai nggak dipakai? Jadi apa tadi? Lemak. Ingatnya lemak aja dong, gak usah glikogen deh. Jarang orang yang pakai glukogen. Oh langsung lemak aja. Kemudian minyaknya sudah lemak kan? Wah udah pasti. Minyak kelapa sawit itu bagus Pak Bu sekalian sebenarnya. Asal jangan digoreng aja. Kemarin saya dapatkan sebuah rilis gitu kan yang jelaskan tentang minyak kelapa sawit kan bagus. Karena saya banyak cerita tentang minyak kelapa sawit gini. Iya bagus memang, iya asal jangan digoreng. Gitu kan? Masa kita kan digoreng semua. Kemudian makan lagi pakai apa? Telur itu apa? Protein kena panas rusak gak? Rusak. Ada bakwan lagi habis itu kan? Ya kan? Akhirnya belum selesai. Minumnya apa? Minumnya es teh atau teh. Teh pakai apa? Gula. Lemak lagi? Lemak lagi. Jadi yang dimakan apa? Lemak semua. Nah gitu kan. Akhirnya apa? Tampaklah tanda-tanda manusia karatan. Apa itu? Ubanan. Oh iya. Rasulullah SAW ketika beliau wafat, sekalian, cuma 3 ubannya. 63 tahun cuma 3, ini kan luar biasa. Artinya proses oksidasi dalam tubuh beliau itu minimal sekali. Kita ya. Tapi gak apa-apa, jangan khawatir. Kemarin sempat ada yang ngirim DM ke saya, dokter saya takjub banget, kenapa? Dia kan, alhamdulillah follower saya kan di sebelah jamaah itu kan banyak kan perempuan kan. Secara statistiknya perempuan, jadi kalau kajian itu kemarin di Surabaya ada 7.000 orang, kayaknya 5.000 itu perempuan semua itu. Saya senang, kenapa senang? Karena mereka yang menguasai dapur. Tiba-tiba suaminya minta kopi, dikasih kunyit. Tiba-tiba suaminya minta teh, dia kasih jeruk nipis, macam-macam gitu kan. Tapi suaminya pun kirim pesan sama saya, dokter terima kasih ya. Sekarang beras sudah kami tidak beli lagi dalam sebulan gitu. Oh luar biasa kan, ngemat. Gak beli nasi lagi, gak beli beras putih. Gitu. Itu yang kita makan tiap hari. Jadi akan berat badan kita untuk mencerna. Dan kalau sudah kayak begitu maka biasanya tubuh akan memberikan tanda ya. Banyak sebenarnya tandanya ya, tapi ini beberapa saja ya saya jelaskan. Seperti fatigue ya, lemah, badan letih, lemah, lesu gitu kan, loyo. Termasuk juga dalam hubungan suami istri. Bapak Ibu silakan tanya ke KUA. Apa penyebab yang dominan dalam perceraian dalam rumah tangga? Salah satunya adalah ketidakpuasan hubungan biologi suami istri loh. Gimana mau puas suaminya nyampah, istrinya pun nyampah. Gitu loh. Dan itu jadi problem ya. Itu jadi problem. Nah, makanya kalau Anda minum air zam-zam, nanti kan dapat air zam-zam, bukan nanti. Nanti kalau umur atau apa lah gitu kan. Air zam-zam kan banyak orang kan kalau minum mintanya apa? Sehat, rezeki, gitu-gitu lah kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal kan gitu doanya kan. Kalau minta selain itu teman sekalian Anda juga bisa minum air zam-zam itu minta sama Allah. Ya Allah dengan keberkahan air zam-zammu ini maka aku mohon jadikan aku laki yang perkasa yang bisa memberikan hubungan biologis yang terbaik untuk istriku. Wah keren. Boleh kan doa begitu kan? Boleh karena hubungan suami istri kan sedekah. Ya. Nah kan dalam Islam ketahuan. Jadi kalau orang itu dalam Islam ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Allah, ya Rasulullah bagaimana cara saya dapat anak laki-laki? Maka Nabi menjawab, suamimu dulu yang keluar. Kalau pengen dapat anak perempuan, istrinya dulu yang keluar. Jadi kelihatan nanti kalau misalkan dalam satu rumah tangga gitu kan, anaknya laki-laki semua tuh. Ada hadisnya itu, serius. Ya, ada hadisnya. Ya, seperti itu. Ya. Ya ini beberapa saja tanda-tanda. Jadi tubuh kita tuh kalau dia sudah mulai bermasalah dia ngomel, ya ngomel. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya memperbaikinya, ya, memperbaikinya, ya. Termasuk tadi ya.
lemah, keletihan, ya, bawaan juga ngantuk. Termasuk juga yang banyak sekali terjadi zaman sekarang tuh orang yang baperan, Pak Bu. Baperan, mood swing, ya. Perempuan tuh sekalian, terutama ibu-ibu ya. Kalau Anda sedang menuju mens ya, enggak boleh premenstrual syndrome itu terlalu dominan. Kalau mau mens aja, enggak boleh nyeri berlebihan, enggak boleh baperan berlebihan, enggak boleh. Kalau seandainya itu terjadi, maka kemungkinan besar banyak sampah di badannya. Dan salah satu tanda banyak sampah di badan kita apa? Kita malas minum air putih. Itu. Maka teman-teman pernah lihat kan ada postingan saya tentang bagaimana cara kita menghidrasi badan kita dengan minum air putih. Salah satu cara yang paling gampang sebenarnya setiap mau sholat 1 gelas. Setiap mau sholat 1 gelas. Cara paling gampang. Itu akan memperbaiki badan kita dengan sangat mudah. Ya, seperti itu. Termasuk juga alergi seperti itu. Banyak orang yang dulunya bisa makan telur, sekarang nggak bisa. Dulunya bisa makan udang, sekarang nggak bisa. Itu bisa recovery nggak? Bisa. Ya, bisa recovery. Asal apa? Asal kita tidak nyampah lagi dan bersihkan badannya. Ya, badan dibersihkan. Ya, dengan cara apa? Nanti kita akan bahas insyaallah. Ya, itu beberapa tanda-tanda yang sebenarnya tanda-tanda ini sering kita dengar ya, atau mungkin sering tadi saya bilang termasuk orang-orang yang baperan gitu kan. Tanda-tanda orang baper itu apa? Gampang banget left group. Gak bisa dinasehati gitu kan. Dikit-dikit baper gitu kan. Dia ketahanan mental kita tampak di situ sebenarnya kan. Ya, dikit-dikit kayak perempuan aja gitu kan. Terutama laki-laki gini. Mungkin kebanyakan kerupuk atau gorengan mungkin kan. Karena emang makanan akan mempengaruhi perilaku. Kalau Anda lihat, kenapa Rasulullah tidak makan biawak? Biawak itu kan dihalalkan. Tapi tidak makan beliau. Karena memang wajah biawak itu kan serem gitu kan. Coba Anda lihat kambing. Lucu gitu kan. Ya, kambing, makanya Nabi suka makan kambing kan. Seperti itu. Ya. Jadi itu beberapa hal-hal yang mungkin kita perlu paham. Atau mungkin juga beberapa tanda-tanda seperti ini ya. Seperti tadi ya. Letih yang terus menerus, kemudian tangan, kaki yang sering dingin, sering panas, nggak jelas, kemudian gemeter, alergi, susah tidur, ya, brain fog, ya. Brain fog itu, tadi jamku di mana ya? Gitu. Otaknya berkabut. Bahasa kita gitu lah. Otaknya itu berkabut, gitu kan? Lupa gitu kan? Dikit-dikit lupa gitu kan? Tadi istriku di mana ya? Gitu. Istriku yang mana? Repot kalau itu kan? Gitu. Salah pegang pula nanti kan. Feeling disoriented gitu kan. Jadi tadi dia nggak mampu ngontrol perasaan, termasuk digestive problem bahwa yang sakit mah. Jadi kayak begini nih, ya. Kalau kita berobat di pengobatan biasa, maka obatnya banyak banget. Obatnya itu banyak banget. Anda bayangkan, susah tidur dikasih diazepam. Katakanlah digestive problem dikasih misalkan obat-obatan buat pencernaan. Mungkin teman-teman sempat dapat rilis kemarin ada satu obat yang ternyata bisa memicu kanker. Obat MAH, ada kan? Sebenarnya kayak gitu-gitu banyak sebenarnya. Ya, tidak kita tahu saja. Ya, karena di Amerika sendiri itu iatrogenic disease atau penyakit akibat obat-obatan segala macam ya, dan rumah sakit gitu kan. Perawatan rumah sakit itu nomor 3 di sana di Amerika. Kematiannya ya. Gitu. Sehingga kadang-kadang ada satu kalimat yang saya baca ini kan ini. Ya benar juga sih, sometimes the remedy is worse than disease. Ya. Dan kalau boleh kita jujur, dan kita harus jujur bahwa sekarang sampai detik ini pun penyakit diabetes nggak bisa sembuh. Diabetes nggak bisa sembuh kan? Nggak bisa. Harus minum obat seumur hidup. Apa Tuhan kita, Allah yang Maha Pengasih Penyayang tidak menciptakan obat gitu kan? Gak mungkin, gak ada. Darah tinggi gak bisa sembuh. Masa minum obat seumur hidup? Itulah. Saya sampaikan juga ke teman-teman dokter. Coba kita membuka hati, membuka diri. Mari kita lihat. Gak mungkin Allah tidak menciptakan obatnya. Karena likuli da'in dawaun. Kata Nabi setiap penyakit pasti ada obatnya kan gitu. Jadi tinggal kita membuka hati saja gitu kan. Mau atau tidak. Ya. Jadi tanda-tandanya ya teman-teman, beberapa tanda-tanda yang mudah-mudahan itu bisa menjadikan semangat kita untuk memperbaiki diri. Atau mungkin kalau kita lihat
apa tuh namanya? Kayak poor immunity seperti apa sih? Kayak orang nyalain musim. Salah satunya gitu kan. Musim hujan dia batuk pilek. Ini karena hujan batuk pilek gitu kan. Pokoknya nggak ada yang benar musim itu. Musim buah gitu kan. Wah, ini rambutan gitu kan. Batuk saya karena makan rambutan. Pokoknya nggak ada yang benar gitu. Ya. Jadi dia badannya tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kayak begini dia harus diapain gitu kan? Ya nggak usah diapa-apain, biarin aja. Tapi kita stop dulu masalahnya. Kita stop masalahnya yang bisa bikin tubuhnya bermasalah ya. Kita stop dan kita lihat banyak sekali Bapak sekalian ya makanan-makanan gitu kan yang sebenarnya kalau dalam tubuh kita tuh kalau dia orang itu makan ya tiap hari ya banyak masalah yang akan timbul ya. Kalau Anda lihat di sebelah kiri teman-teman itu kan ada fried food gitu kan, makanan-makanan yang menyebabkan peradangan di badan. Kemudian artificial flavor ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat beberapa minuman-minuman tadi atau roti sekarang. Kalau roti itu coba lihat. Roti itu kan sebenarnya isi cuma tepung, kemudian mentega, gula gitu loh. Sama sedikit pengembang. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang roti itu banyak beberapa kayak satu paragraf gitu isinya tuh. Ingredientnya gitu loh. Ya kan? Banyak banget. Ya sering saya sampaikan kalau kita sudah ngerti hidup sehat biasanya milih-milih biasanya makannya. Ya beberapa kayak dari gluten ini kan dari tepung-tepungan. Ya, daging juga termasuk yang sebaiknya jangan terlalu sering dimakan. Ya. Nanti kalau tidak gimana? Daging kan buat pertumbuhan gitu kan. Gajah kan nggak makan daging, gede badannya. Iya kan? Dinosaurus nggak makan daging. Ya. Nanti supaya kuat kan harus makan daging. Itu yang buat apa? Rodeo itu. Apa buffalo ya? Banteng itu makan daging gak itu? Enggak. Jadi bagi orang-orang yang nge-gym itu sebenarnya tanpa daging pun bisa. Kalau mau proteinnya bersumber dari protein nabati. Ya, kalau kita ngitung ya ala-alanya misalkan kita ngitung pakai ukuran gigi, maka sebenarnya dalam satu bulan itu ya kita cuma 4 kali makan daging. Atau dalam satu bulan itu cuma seminggu sekali makan. Karena kan perbandingan 85% berbandingan 15%. Jadi 15% itu daging gigi taring. Ya, gigi kita kan gigi taring cuma 4, 2 atas 2 bawah. Buat robek-robek makanan yang terutama dari protein hewan kan. Sisanya seri sama geraham itu kan gigi yang untuk mengunyah, mencampur, mengolah gitu loh. Jadi makanya manusia itu memang lebih cocok jangan sering-sering makan daging. Kecuali giginya taring semua. Tapi giginya taring semua zaman sekarang ada satu hewan yang sekarang entah mungkin karena zaman yang rodok berat gitu kan, dia makan apa aja bisa. Kucing. Kucing itu sekarang coba lihat, kasih tempe mau. Kasih kerupuk kadang-kadang dia makan, mungkin udah tawadu gitu kan, yang susahnya zaman, mungkin BPJS naik mungkin kan. Kucing aja kucing tawadu gitu kan. Ya. Nah hal seperti ini mungkin yang kita perlu kurangi. Jadi banyak sekali bos sekalian. Kalau kita bahas satu demi satu tuh banyak sekali. Dan ingat, makanan yang kita makan ya kalau dia tidak cocok ya ke badan kita maka dia bisa menyebabkan masalah. Ya, contoh mungkin gini. Ada beberapa kali saya mendapatkan sebulan mungkin konsulan jadi orang tanya gitu kan kemudian lihat ada anak-anak umur 7 tahun kadang-kadang ya di bawah 10 tahun gitu kena penyakit-penyakit autoimun. Anak umur segitu kena autoimun kira-kira munculnya dari mana coba pemicunya? Maka tidak lain tidak bukan asal-muasalnya kemungkinan besar dari gen bapak dan ibunya. Jadi gen bapak ibu itu sudah lemah. Jadi sekarang bagi sini kan akhwat dan ikhwat di sini yang belum menikah, saran saya jangan nyampah. Sebab apa? Kalau nyampah maka otomatis gen yang akan nanti ketemu dengan suami atau calon suami atau istri tadi itu akan jadi gen yang lemah. Kalau bahasa kita tuh codingnya akan bermasalah. Misalkan dia codingnya misalkan A1, B1, C1, D1 misalkan. Tiba-tiba A1, B1, C-nya jadi 5 gitu kan. Bisa kayak begitu. Gara-gara apa? Gara-gara makanan. Dan dengan kemajuan teknologi zaman sekarang banyak makanan-makanan yang bisa direkayasa. Ya, bisa direkayasa. Makan daging tidak perlu makan daging. Bisa dibikin daging sintetik. Ada. Di Indonesia belum masuk, tapi beberapa produk GMO sekarang ini sudah mulai masuk ke sini. Sudah mulai masuk ya. Jadi hati-hati. Termasuk juga kalau nanti mau cari jodoh, kan jodoh itu kan salah satunya adalah untuk, atau pernikahan adalah salah satu tujuan adalah untuk
mendapatkan keturunan. Ya, selain tanya agamanya kepada sang suami atau istri itu, tanya dia, Anda sehari berapa kali minum madu? Gitu. Berapa kali minum kunyit? Ya. Kan itu akan menentukan kualitas dirinya. Jadi gini, kita nih akan sesuai dengan identitas yang kita bangun tiap hari. Jadi suatu hari saya dalam sebuah kajian ada 3 orang. Dalam sebuah kegiatan ada 3 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ada teman yang bawa minuman. Ya, dia bawa minuman. Ada satu minuman itu yang botol gini terus ada jelly-jellynya, cendol-cendolnya gitu kan yang warna hijau segala macam itu apa namanya itu? Green tea lah apa. Pokoknya ada itunya tuh apa namanya jelly-nya gitu kan. 2 minuman yang begitu-begituan dan 1 air mineral. Orang pertama dikasih air cendol tadi, air jelly. Orang kedua dikasih air jelly. Orang ketiga dikasih air mineral. Orang ketiga itu saya. Kenapa? Dia tahu kalau dikasih itu saya juga nggak minum. Artinya apa? Image dan brand yang saya bangun di dia itu sudah dapat. Si Zaidul Akbar ini kalau dikasih begitu nggak mau makan. Gitu lah. Jadi kalau ada masih ada teman-teman yuk baksoan yuk. Yuk mie ayaman yuk misalkan gitu tuh. Maka identitas kita tuh masih belum sehat di depan mereka. Paham ya maksudnya? Karena ini perlu dibangun. Identitasnya perlu dibangun gitu kan. Lagi barusan kajian kayak begini malam gitu kan sudah mau rencana mau hidup nanti malam gak makan banyak kan Rasul gak makan lagi pada isya Allah tidur bla 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 segala macam tiba-tiba dia telepon dia Mbak Suwan yuk misalkan itu Anda harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim saya sudah hijrah gitu kan misalkan iyalah hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud kalau gak dipaksain sampai mati juga orang gak bakal tahajud serius dan timeline kehidupan kita tuh akan kosong gak ada catatan di situ gitu loh. Sayang kan? Padahal Allah menciptakan kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Maka hamba Allah itu kan sosok yang butuh fisik untuk beribadah. Semua amalan atau syariat dalam Islam itu butuh fisik loh. Sholat aja, kalau kita sakit aja kaki dengkul sedikit nggak bisa berdiri loh. Nggak bisa berdiri, kemudian sholatnya duduk, setengah pahala berdiri. Seperti itu. Maka kita harus yakini bahwa memang Allah maunya kita terus-menerus menjadi hamba yang sehat. Maka disebutkan dalam hadis kan, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Apalagi Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Allah bilang begini kan, bahwa kita tuh diciptakan Allah menjadi khalifah. Anda bayangkan sosok khalifah, gagah gitu kan. Perkasa gitu kan, naik kuda, misalkan kalau zaman dulu kan. Makannya buah, sayur, bukan makan cilok, cireng, gorengan gitu, enggak. Khalifah kok makan gituan? Ya, bukan nggak boleh makan begitu, silakan. Tapi kalau Anda punya kebiasaan hidup sehat yang lebih banyak, nggak apa-apa makan begitu. Dokter saya pengen makan gorengan, boleh silakan. 6 bulan sekali, setahun sekali, aman kan? Misalkan, saya agak was-was ngomongin karena banyak yang jualan di bawah. Nanti diprotes. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau nanti kita sudah nggak makan gitu, kita karena kan abang gorengan kan switching dia. Berubah. Kemarin pas di Batam ada seorang yang nanya, jujur banget dia gitu kan, kasih kertas gitu kan, dokter assalamualaikum salam, saya jualan gorengan gitu kan, kata dia gitu kan. Setelah mendengar kajian dokter saya jadi bingung nih, apa yang saya harus kerjakan, mau nasihatnya. Saya bilang gampang, ganti aja jualan buah, ya kan? Nanti yang beli siapa? Ya kita ini, yang sudah kembali ke jalan yang benar. Insya Allah. Ya seperti itu. Ya. Atau kalau lagi musim dingin gitu kan nggak bisa jualan buah kan bisa jualan ubi rebus, segala macam gitu kan. Jadi kita bersinergi Bapak sekalian dengan mereka. Jangan khawatir ya. Kalau sudah semua orang pengen hidup sehat maka akan banyak tadi orang-orang yang berjualan yang sehat-sehat juga. Sekarang kenapa banyak orang jualan begituan ya? Karena memang banyak yang minta. Ekosistemnya sudah terbangun gitu kan. Nanti malam misalkan ada langganan abang nasi goreng, tulis surat WA kepada beliau, bang ini terakhir kali bang kita bertemu. Sehatnya berpisah gitu kan. Kenapa? Saya sudah ingin sehat gitu kan. Nanti abang gorengannya akan berubah. Ya seperti itu. Jadi banyak sekarang dan ada banyak hal yang bisa eliminate inflammation. Jadi dia bisa menghilangkan inflamasi. Jadi semakin kita makan ini, maka gini. Sesuatu yang kita makan dalam badan kita itu akan menyebabkan missing elektron kalau dia mengandung radikal bebas. Elektronnya lepas. Ya, elektronnya hilang. Akhirnya banyak sekali radikal bebas di badan kita.
Tanda-tanda orang radikal bebas itu kalau bahasa saya di buku yang kedua itu kan manusia karatan. Ya. Keriput, tidak semestinya usianya itu katakanlah dengan karakter wajah seperti, tapi sudah tampak tanda-tanda penuaan. Kalau mungkin bahasa kita itu bermutu. Bermuka tua. Ya kan? Dan itu bisa dicek dari biological age-nya dia. Jadi umur biologi selnya. Umur actualnya misalkan 30 tahun, tapi ketika dicek pakai alat umur biologisnya ternyata 50. Banyak orang kayak begitu loh. Itu gara-gara apa? Gara-gara makanan salah satunya. Gara-gara makanan yang bersifat asam salah satunya dan pikiran yang asam. Tanda-tanda orang asam apa? Mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, keringatnya bau. Itu asam. Ya, itu tanda orang asam. Maka Indonesia sekarang kenapa osteoporosis melonjak luar biasa? Kenapa pagi siang malam orang makan asam semua? Makan asam saja, jadi nasi kan asam. Gula asam. Tepung asam. Minyak asam. Pikirannya asam. Karena makanan akan mempengaruhi perilaku. Kenapa orang Sunda ketika Anda injek kakinya akan beda dengan orang yang sebelah mungkin ini bukan cerita tentang baik buruknya atau mungkin jelek atau apa. Tapi ini karakter karena makanan aja sebenarnya. Sama-sama baik. Tapi responnya akan beda. Orang Makassar kalau Anda ada terinjak kakinya mungkin tidak akan sama dengan responnya seperti orang Jawa Barat. Karena orang Jawa Barat makannya daun. Daun. Maka kalau pengen hatinya lebih lembut, gampang nangis, banyak-banyak makan daun. Serius. Karena emang begitu harusnya. Ada teman saya cerita gitu kan, benar sih dok. Ternyata ketika mulai mengurangi makan, dia bilang, kemudian ketika sudah mulai banyak makan sayur sama buah, saya tuh gampang banget nangis, dia bilang gitu kan. Apalagi kalau ada kajian-kajian yang ramai ikhwannya. Karena dia belum nikah ternyata. Canda ya. Jadi itu seperti itu ya. Dan memang tadi moodnya kita itu ya, ada satu istilah yang kita teman-teman sering dengar namanya bunyinya good food is good mood. Ya, good food is good mood. Jadi 80% imunitas kita itu dibuat di pencernaan. 80%. Jadi semakin fresh, semakin alami, semakin banyak vitamin, mineral, enzim yang masuk ke badan kita, ya, maka akan semakin baik moodnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mungkin tiap hari ada mengkonsumsi, cobalah satu hari itu kita ada mewajibkan diri kita untuk mengkonsumsi satu piring yang isinya sayur sama buah, lihat moodnya akan berubah. Maka pagi-pagi saran saya kalau mau berubah, jangan lagi makan yang minyak-minyakan, tepung-tepungan, gula-gulaan. Pagi-pagi. Ya. Pagi-pagi makanannya apa? Kurma misalkan. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 butir kurma ajwa. Kalau ada kurma ajwa, kalau nggak ada, ya kurma biasa cukup lah. 7 butir. Terus habis itu minum apa? Minum jahe, minum serai, segala macam. Madu 1 sendok atau minyak 1 sendok. Ya saya itu untuk VCO. Cukup. Itu sarapan. Ya. Baru saja minum begituan, tiba-tiba ting 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 di depan rumah bunyi kan. Buburnya lewat. Bubur ayam sehat gak? Kenapa gak berani ngomong gitu? Enak iya gitu kan. Tapi sehat? Kalau dia coba abang bubur ayam tuh bikin bubur ayam pakai brown rice. Beras coklat. Mungkin saya mau beli buburnya. Jadi di semua bubur ayam itu, jadi kalau teman-teman pengen beli bubur ayam, kalau saya sih ya, ini caranya. Beli bubur ayam, kuahnya, penuhin 1 mangkok. Nanti penuhin dengan sayur seledri sama daun bawangnya. Kasih sambal. Udah, itu. Lebih sehat daripada 1 mangkok yang isinya bubur. Ada nasinya kan? Ada kerupuknya kan? Ada cakuinya kan? Ayo. Itu namanya sup yang tadi itu kan, sup bubur ayam. Ya. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Saya dakwah seperti ini juga enggak baper kok. Serius. Anda mau berubah silakan, enggak berubah silakan. Ya, tapi yang jelas ingat apa yang kita makan sekarang ya akan menjadi salah satu nasib dari kesehatan kita di masa depan. Gitu aja pesannya.
Jadi kalau pengen masa tua kita nanti nggak nyusahin orang, mulai sekarang hiduplah sehat. Ya, hiduplah sehat. Jangan nyusahin orang dengan penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Kasihan anak istri, suami, ya, keluarga. Ya, padahal kita bisa tadi, ya, kita bisa cegah dari sekarang, sekalian. Itu sebabnya saya sampaikan bahwa hidup sehat itu jangan jadi lifestyle, tapi jadikan itu bagian dari ketaatan kita dan rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mulai menjalani hidup sehat, kita dapat pahala. Minum madu dapat pahala, minum kunyit dapat pahala, karena bagian hidup sehat tadi. Ya, minum madu, ya Allah semoga dengan madu ini aku bisa bangun malam, ya Allah semoga dengan madu ini aku bisa baca Quran lebih baik, gitu kan? Bisa kok. Ya, jangan cuma lifestyle. Kalau lifestyle ya terlalu singkat, ya, atau terlalu pendek. Cuman apa tuh namanya? Kita berniat seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya, Bu sekalian, memperbaiki itu semua? Banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dari gambar ini mungkin ada banyak hal yang kita bisa konsumsi yang yang bisa memperbaiki itu. Ya, termasuk salah satunya kata kunci 80% imunitas kita tuh ada di pencernaan. Maka benerin pencernaannya. Pencernaan kita butuh apa? Butuh vitamin, butuh mineral, butuh enzim, butuh probiotik, butuh prebiotik. Ya, maka salah satu caranya adalah mulai berkenalan dengan probiotik tadi, ya. Mulai berkenalan dengan probiotik tadi. Semakin kita kenal sama mereka, maka insya Allah pencernaan kita akan semakin sehat. Salah satu contoh probiotik apa? Tempe kan? Tempe kan probiotik. Ya kan? Tapi tempe itu kalau mau sehat jangan digoreng. Orang Purwokerto dari zaman dulu makan mendoan. Betul? Tapi habis makan mendoan gak handphone-handphonean. Yang cool, itu tahu. Habis orang Padang habis makan nasi Padang ngapain? Ke sawah berladang, ya naik gunung segala macam gitu kan, kebakar kalorinya. Kita ya, habis makan begituan gak banyak yang dikerjakan. Akhirnya apa? Numpuk lagi. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tempe itu sudah jangan khawatir. Tempe itu sudah matang, kedelainya sudah direbus. Bahasa nggak matang itu karena kita mikirnya nggak digoreng aja. Udah matang dia. Dan tempe itu kan probiotik. Coba lihat, apakah Bapak Ibu pernah lihat orang Korea menggoreng kimchi? Nggak ada. Karena kimchi itu kan probiotik. Kan fermentasi dia. Probiotik, biotik itu kalau dipanaskan rusak dia. Gitu. Maka pagi-pagi salah satu caranya adalah selain tadi mungkin makan makan kurma, ya. Teman-teman juga bisa makan ini, tempe. Jadi tempenya nanti dikasih madu. Makin aneh kan? Gak banyak modal tapi irit. Ya, irit tapi sehat, serius. Madu kan asam amino. Ya kan? Asam amino ketemu probiotik tempe. Oh pasti sehat insya Allah. Ya, jadi rotinya mulai diganti sama keping-kepingan tempe. Celup ke air. Celup ke madu. Minum ya teh serai. Wow canggih Pak itu Pak. Masa depannya jelas. Masa depan kesehatan insya Allah jelas. Coba aja. Nanti lihat, ngantuknya mulai hilang. Apa yang saya sampaikan ini Bapak sekalian, ini bukan main-main, serius. Artinya kalau benar-benar Anda ikutin ya, Anda mulai ngurangi tadi nasi, kemudian Anda ngurangi minyak, Anda ngurangi apa, maka tubuhnya akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi berat badan turun itu hanya efek samping saja. Kalau berat badan sudah turun, Bapak sekalian yang terjadi apa? Coba kita lihat. Tubuh kita akan tadi recovery sendiri ya. Salah satunya ini nih. Jadi kalau Anda lihat kalori restriksi itu kita mengurangi kalori masuk dari puasa atau mungkin dari memasukkan kalori yang ada gitu. Coba lihat, yang pertama body fat pasti akan turun. Body fat pasti akan turun. Kemudian yang kedua yang kita lihat dari kanan gitu kan, akan terjadi apoptosis. Jadi selnya akan bunuh diri, sel-sel rusak. Ya. Kemudian insulin growth hormonnya itu signalingnya akan diperbaiki sama tubuh. Kemudian insulin sensitivitas atau sensitivitas insulin akan diperbaiki. Kemudian anabolik hormon pembangun akan diperbaiki juga. Kemudian peradangan kronik pada badan, misalkan dengkulnya sakit, dengan kita mengurangi kalori masuk itu akan dikurangi dan akhirnya nyerinya akan hilang.
Jadi sebenarnya ngurangi berat badan itu menang banyak kita sebenarnya. Ngurangin berat badan itu menang, cuman orang pikiran tuh cuman ngejar itu doang, ngejar apa? Berat badan turun, ngapain? Jadi kalau kita ngerti polanya, nggak perlu ikut pola-pola diet. Ya. Udah makan seimbang, kapan kita makan, tahu kapan makan, kapan puasa, kapan berhenti, kapan kenyang, itu cukup. Ya. Kemudian meningkatkan antiinflamasi. Jadi ada hormon-hormon yang nanti meningkatkan proses anti peradangan dalam tubuh kita. Jadi dia seperti antibiotik yang alami. Bahkan yang luar biasa Bapak sekalian, kalori restriksi atau puasa salah satunya bentuk itu adalah cara tubuh kita untuk merangsang namanya endogen antioksidan. Antioksidan itu kita dapatkan dari sayur atau buah kan, tapi tubuh kita juga punya senyawa itu. Yang itu bisa dipicu kalau tubuhnya tidak diasup dengan makanan. Tuh rahasianya salah satunya ya. Dan autofagi salah satu mekanisme badan kita memakan sel-sel yang rusak itu bisa juga terjadi kalau kita melaparkan dirinya. Kalau bahasa saya itu dulu pernah saya tulis zaman-zaman di Twitter, itu namanya singa lapar. Dulu. Singa lapar seperti apa? Misalkan kita punya singa, ini contoh aja. Singa itu kita biasa satu hari kasih makan 10 kilo daging misalkan. Hari ini misalkan, dalam satu hari, singa tadi kita cuma kasih 3 kilo daging. Artinya kita ngurangi 2/3-nya. Singa yang tadi kita kasih 3 kilo daging tadi, kemudian kita lepas ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Pasti singa tadi akan makan orang untuk mencukupi 2/3-nya kan gitu kan. Sama kayak badan kita. Ketika Anda membiasakan Anda membiasakan untuk tidak makan, membiasakan lapar dulu, maka saat itulah tubuh akan, di lapar itu signal sebenarnya. Lapar itu signal kita butuh kalori masuk. Tapi kalau nggak ada kalori, maka kita biarkan waktu setengah jam, maka tubuh akan menjadi tanda kutip singa lapar tadi. Hanya butuh setengah jam, nanti lama-lama sinyal lapar itu akan hilang. Karena singanya sudah berkeliaran untuk mencari sumber-sumber deposit energi yang nggak kepake. Gitu. Maka kalau lagi lapar, jangan langsung makan. Tunggu dulu beberapa saat. Supaya proses autofaginya jalan. Biasanya setengah jam sudah hilang. Setengah jam sudah hilang. Ya, itu cara paling mudahnya ya, seperti itu. Jadi tadi kalau kita kembali ke makanan kayak begini gitu kan, jadi ada probiotik, jadi ada tempe gitu kan. Tempe bisa juga Anda makan sama kurma. Kurma adalah prebiotik. Nanti besok cobain deh beli tempe, tapi tempe yang sehat ya. Karena banyak sekarang tempe-tempe yang sudah rekayasa genetik. Ya, banyak. Cari tempe yang sehat. Nanti di blender sama kurma. Bagaimana rasanya? Enak, serius. Percayalah saya, apa wajah saya itu kelihatan bohong gitu? Saya sudah minum, apalagi tempenya, cobain sendiri. Apalagi Anda membuatnya pakai hati, perasaan dan cinta. Masya Allah, wah biasa itu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ibu-ibu tuh begitu kan. Ibu itu kalau masak, hatinya bahagia, senang, nggak ditakar, tetap rasanya enak. Tapi lagi bete, lagi dongkol, meskipun 1 gram, 2 gram, 5 gram itu kan tetap nggak enak masakannya. Ya, jadi kalau Anda misalkan lagi di rumah, misalkan istri mungkin masak, terus kemudian rasanya nggak enak, ya coba tanya, tuh ada masalah mungkin tuh dalam hati perasaannya. Kalau udah begitu, langsung aja ajak dia ke mall, ke toko emas berlian, pasti senang dia, insya Allah. Dia senang, kita berduka. Enggak lah. Ini probiotik sama prebiotik ya. Kemudian onion atau garlic ya, mungkin kita bahas sedikit. Jadi bawang-bawangan ini termasuk mungkin kalau bahasa saya itu rempah ya, rempah-rempahan. Jadi tadi ada prebiotik, ada probiotik. Probiotik itu yang fermentasi. Ya, orang Korea biasanya seluruh makanannya dia pasti ada gizinya. Fermentasi. Jadi kalau teman-teman mau makan, Al-Quran mengajarkan kalau sebelum makan maka makanlah buah terlebih dahulu. Itu bahasa Al-Quran. Jadi buah itu dimakan sebelum makan. Makan besar ya. Jangan setelah makan. Jadi tidak ada ceritanya buah itu cuci mulut. Cuci mulut itu pakai air. Makan buah. Ya, makan buah sebelum makan. Ya. Atau Anda makan prebiotik atau probiotik dulu, tempe. Probiotik makanannya prebiotik. Jadi kalau kita makan tempe, maka makanlah sayur. Karena sayur itu prebiotik. Cara memperbaiki. Sayur apa? Semua jenis sayur baik. Ya. Ada beberapa jenis sayur-sayuran yang memang punya kemampuan detoks yang luar biasa.
Termasuk kalau Bapak Ibu pengen bikin pagi-pagi itu kita makan sayur gitu kan, sayur mentah tapi yang organik, yang sehat, atau mungkin kalau sayuran biasa juga kita cuci dengan cuka apel segala macam itu kita bisa bikin salad-salad dengan sangat mudah. Diubah pola makannya. Ya. Misalkan kita bikin ada brokoli di situ, ada bayam, ya, kemudian ada timun, ya, ada wortel segala macam, diproses jeruk nipis. Kasih madu sedikit, kasih garam sedikit, kasih lada hitam sedikit. Sudah jadi makanan yang sangat menyenangkan buat perut. Kalau seandainya perut kita itu bisa mengirimkan WhatsApp, dia akan berterima kasih kepada kita dengan makanan tadi. Ya. Selama ini kan pagi-pagi sarapannya apa? Ya itulah. Di situ kadang-kadang saya merasa sedih. Ya itu. Jadi misalkan ada makan tempe nih, tempe, oh usah banyak-banyak, satu piring kecil aja, ya piring tataan gelas itu kan, cukup sayuran segitu. Mungkin tempe 1-2 potong misalkan, kasih madu di situ, kasih kurma, makan. Minum 1 gelas air, insya Allah itu cukup sampai sore, bahkan. Karena lapar itu atau kenyang itu yang ngasih sinyal itu mineral sebenarnya. Kenapa banyak orang gak kenyang-kenyang ketika makan mie instan? Karena gak ada mineralnya. Ya, gak ada mineralnya. Ya, apalagi misalkan minum es teh, mungkin es teh manis seperti itu, dia minta terus. Apalagi gula pasir itu ya, pernah saya jelaskan, saya pernah baca itu, subhanallah, kemampuan atau kecanduannya itu 8 kali lipat daripada kokain. Jadi kalau ada orang tiba-tiba pengen minum kopi, minum teh, atau makan yang manis-manis, itu dia memanggil, lagi manggil otak ini. Kan dia kan ngunci di sini. Sebagaimana alkohol sama narkoba bisa memberikan kecanduan, makanan juga sama. Terutama makanan-makanan yang mengandung bahan tambahan pangan-pangan sintetik. Ya, dia ngasih sinyal. Mantan-mantan mie instan itu sinyal-sinyal tuh kan minta tuh. Yang sudah biasa hidup sehat, misalkan yang sudah biasa hidup sehat sekalipun nanti tiba-tiba ada sensasi pengen makan mie instan. Karena orang Indonesia kan sebagian besar lidahnya tidak ada yang tidak tersentuh dengan mie instan. Ya kan? Coba, yang sekalipun sekarang sudah hidup sehat tiba-tiba minta tuh. Makanlah kau. Dia ngomong gitu kan. Ya. Jadi rempah, ya bawang-bawangan. Dan salah satu yang terbaik Ibu sekalian yang kita bisa gunakan untuk membersihkan logam. Berarti kan heavy metal kan? Heavy metal itu salah satu yang kita bisa pakai untuk bersih-bersih badan kita dengan cara menggunakan bawang. Caranya gimana? Bikin sambal matah. Sambal matah isinya apa? Bawang kan? Tapi jangan pakai minyak. Jangan pakai minyak goreng. Pakai minyak zaitun. Ya, kasih sedikit gak apa-apa kasih kurma sedikit ya buat manis-manisnya, ada cabenya, ada serainya sedikit ya. Nah, nanti habis itu saya ajarin bikin nasi gorengnya. Pakai itu. Ambil brown rice itu kan, beras coklat gitu kan, dikukus, nanti si bawang tadi itu masukin situ. Aduk. Ya. Tambahkan sedikit sama ayam kampung gitu kan atau ayam organik. Tetap makan nasi, tenang aja. Tapi tidak digoreng. Tetap enak. Saya pernah bikin itu. Apalagi Anda tambahkan dengan tomat. Ya, tetap enak insya Allah. Ya. Jadi banyak substitusinya, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Kita bisa bikin nasi itu tanpa harus digoreng. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat yang sebelah kiri atas ya. Yang sebelah kiri atas itu ada namanya ginger kan. Ginger dan turmeric. Jadi turmeric atau kunyit ini bosnya manfaatnya luar biasa. Ya, luar biasa. Saya kalau baca penelitian tentang kunyit ini memang subhanallah memang saya tidak heran kenapa India itu menjadi salah satu negara yang sangat subur penduduknya. Ada 2 negara yang subur penduduknya. Coba yang pertama apa? India kan? Atau Cina kan? 2 tuh saing-saingan itu kan. Yang satu makannya masalah. Bumbu. Yang satu makan apa? Bawang. Dua-duanya menyuburkan kandungan. Jadi bagi ibu bapak sekalian yang pengen promil segala macam, kata kunci cuma 2 aja, rempah sama rimpang. Banyak berdekatan dengan itu, stop makanan-makanan yang bisa bikin masalah ke badan. Insya Allah nanti kandungannya akan subur. Netes sedikit, misalkan
sperma gitu kan. Sperma kan juta-jutaan itu kan. Kalau sedikit saja berkualitas bisa hamil dia. Ya, kan India kan seperti itu. Ya kita lihat, dan India juga salah satu negara yang demensia atau pikunnya sangat rendah. Karena salah satu dari riset yang saya baca itu salah satunya adalah karena kunyit. Kunyit itu anti pikun. Dan kunyit merupakan salah satu anti aging juga. Ya, itu. Jadi bisa dipakai dan kalau kunyit ini salah satu, ini kemarin sempat saya lagi mikir gitu kan, tapi belum di docking. Di docking itu nanti dilihat pakai aplikasi gitu kan, nanti kemampuan seperti apa. Tapi saya pikir ini akan bisa jadi stem cell tanda kutip ala-alanya kita. Kunyit ketemu jahe, ketemu serai, ketemu jeruk nipis, ketemu kurma. Coba bikin. Kunyit, ketemu jahe, ketemu serai, ketemu jeruk nipis. Caranya gimana? Jadi yang pertama tadi kunyit, jahe, sama serai direndam dulu pakai air panas. Ya, nanti habis itu udah mulai keluar aroma, air dispenser udah cukup, keluar aromanya, nanti baru dikasih jeruk nipis. Habis jeruk nipis masuk, baru kasih madu atau Anda blender sama kurma. Ya, lihat apa yang terjadi pada tubuh Anda. Akan mulai tampak perbaikan karena 4 tumbuhan tadi itu enzimnya baik, ya, vitamin juga luar biasa, antioksidan juga luar biasa dari 3 atau 4 komponen tadi. Ya, coba dimulai. Kapan mau mulai? Malamnya juga nggak apa-apa. Nanti pulang nih kan mampir ke supermarket beli itu tuh. Mau tidur jangan banyak makan. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran kan bahasa Allah kan waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka malam sebelum malam, dan Nabi pun memberikan petunjuk kepada kita. Ya, 100 langkah kita harus kita kerjakan sebelum, kalau memang masih mau makan menjelang tidur. Kurang lebih sekitar setengah jam kita harus ada aktivitas dulu atau diam dulu. Diam maksudnya jangan langsung tidur gitu kan. Lebih baik lagi apa? Jangan ada makanan waktu mau tidur. Kosongin perutnya. Bantu perutnya dengan petugas kebersihan. Salah satunya tadi itu. Air putih bisa, madu bisa, minyak-minyakan bisa. Ada kemarin teman-teman ada sempat baca tentang turmeric latte itu, coconut milk. Santan itu ketika di blender sama kunyit itu ternyata baik sekali. Santan, kunyit sama kurma. Sebelum tidur minum sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, kan 200 ml. Itu efeknya luar biasa karena santan itu baik. Santan itu sehat sebenarnya, asal jangan dipanaskan. Ya, jadi kalau sudah dipanaskan ya rusak kan proteinnya kan. Jadi sekali-kali coba bikin susu santan. Bisa ditopping pakai jahe. Jadi nanti santan yang peres ya, bukan santan kemasan ya. Bukan santan kemasan pokoknya. Ya, santan dari kelapa tua. Airnya diminum bagi bapak-bapak yang ibu-ibu sudah tua. Air kelapa tua itu saya juga baru tahu ilmunya, ternyata kemarin sempat diskusi dengan salah satu guru saya, ternyata air kelapa tua itu memang cocok bagi orang-orang yang tua. Secara pH dia lebih rendah daripada air yang muda, air kelapa yang muda, dan secara mikronutrien dia memang cocok untuk mensuplai orang-orang yang tua. Tapi kalau air kelapa yang muda dia lebih isotonik dan lebih tinggi detoxnya. Ya seperti itu. Jadi kalau lagi bikin santan, air kelapanya jangan dibuang, minum. Terutama yang sudah edisi lama itu, bapak ibu yang edisi lama, 40-50 tahun ke atas itu minum air kelapa tua. Ya, kasih sedikit madu, ya kasih sedikit garam, itu akan menjadi minuman yang sangat menyegarkan. Ya itu. Jadi tadi ya bisa dicoba nanti malam mungkin kalau mau nyobain ya, itu salah satu cara untuk mensuplai asupan mineral yang baik bagi badan tubuh kita. Kemudian lagi namanya sekalian minyak-minyakan. Ya, minyak-minyakan ini banyak sebenarnya kita sekarang, kita punya banyak sumber minyak. Ya, salah satu yang terbaiknya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ini salah satu minyak yang sering saya sampaikan juga, dia sangat tinggi kandungan monounsaturated fatty acid ya, MUFA. Jadi MUFA itu salah satu minyak yang bisa secara sains ya, memang dia bisa mencegah kanker gitu kan. Jadi kalau ada kata-kata dalam Al-Quran Allah ceritakan misalkan tentang zaitun sama tin, biasanya ada padanan itu. Ya ternyata dulu juga pernah saya posting juga di feed waktu itu tentang bagaimana komposisi zaitun sama tin. Jadi ternyata komposisi 1 berbanding 6.
Jadi komposisi zaitun sama tin dengan 1/6 itu ternyata bisa menyebabkan atau bisa menjadi bahan anti kanker. Tuh. Selalu begitu. Jadi kalau ditotalin dalam Al-Quran itu perbandingannya adalah 1/6. Nah, coba baca lagi di feed saya seperti itu. Ya. Jadi minyak. Kalau nggak ada zaitun kita bisa pakai VCO. Ya, VCO. Maka berdekatanlah atau bersahabatlah dengan minyak. Jangan khawatir. Dan yang terakhir adalah kacang-kacangan. Ya. Biji-bijian ya. Biji-bijian juga salah satu yang sangat kita perlukan ya. Tapi bukan biji-bijian yang tertentu ya, seperti kedelai. Kedelai itu saya tidak sarankan bagi laki-laki setiap hari dikonsumsi. Karena kedelai itu cenderung estrogenik. Laki-laki yang, kalau kata guru saya, laki-laki yang banyak makan kedelai, dia akan lack of leadership. Lebay. Ya, lebay. Kata beliau begitu. Laki-laki itu makannya apa? Habatus sauda, kambing, gitu. Jadi jangan makan makanan yang membuat dia akhirnya menjadi laki-laki yang lebay. Ya, seperti itu. Kemudian lagi beberapa sayuran sekalian seperti brokoli ini dan beberapa itunya, temannya dia itu seperti asparagus, itu ternyata nanti coba di browsing ada satu jenis sayur namanya cruciferous. Cruciferous itu sayuran-sayuran yang mempunyai kemampuan detoks di badan. Jadi cruciferous adalah sayuran-sayuran yang mempunyai kemampuan detoks di badan. Salah satunya adalah brokoli. Ya. Jadi kalau brokoli itu dimakan, maka dia akan muncul satu bahan namanya sulforafan yang bisa mendetoks badan kita. Ya, selain brokoli juga ada asparagus. Jadi kalau nanti mau coba sayur apa namanya? Ya, sebuah mungkin sayur detoks gitu kan. Isinya tuh nanti pertama brokoli, kemudian asparagus, dan yang ketiga jamur. Jamur merupakan salah satu bahan yang sangat baik untuk mendetoks badan. Ya, seperti itu. Ada yang nyangkut tidak tahu di mana. Kita sampai jam berapa ya? Baik. Karena udah jam 5:50, saya kira mungkin lanjutkan yang pertanyaan saja. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat gambaran ya, seperti apa hidup sehat. Dan lagi sampaikan, mari kita jaga diri kita, mulailah menyayangi badan kita, jangan menzolimi lagi. Kalau kita sudah tahu tidak sehat tapi kita makan, namanya zolim. Betul? Apalagi sudah dapat ilmunya kayak begini. Bagi Anda yang bisnis kuliner, saya berpesan aja, bikinlah makanan yang bisa menyehatkan orang. Atau kalau enggak, kesehatannya stabil. Jangan bikin makanan yang bisa bikin sakit orang. Betul? Ya, kemarin saya sempat ketemu dengan seorang itulah artis lah. Kemudian dia konsul ke saya kan. Terus saya cerita begini, sama, kalimatnya sama. Langsung dia teringat dengan bisnis kuenya dia. Yang begitu berlimpahnya gula, dia bilang. Gimana dok? Dia bilang, ya terserah, saya bilang. Kalau saya sih gak mau, saya bilang. Ya, jangan sampai kita bikin makanan, akhirnya orang yang dulunya gak sakit, gara-gara asbabnya salah satu makanan kita atau produk kuliner kita, orangnya jadi sakit. Namanya apa? Zolim kan? Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin lanjut saja dengan pertanyaan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke depan seperti apa. Ya. Dan hidup sehat itu sekali lagi sampaikan, insya Allah gampang ya, mudah dan murah sebenarnya. Kata kunci ada 4 tadi, probiotik, prebiotik, rempah, rimpang. Satu lagi sama amino saja. Ingat itu baik-baik dan dalam hari-hari kita usahakan bisa mengkonsumsi itu. Demikian. Baik, sekarang Ustaz sudah memberikan banyak ilmu. Ini sudah banyak pertanyaan, nanti yang tidak kebagian jawab pertanyaannya mohon maklum, mudah-mudahan bisa sebagian terjawab. Jadi saya akan pilih yang pertama bertanya. Ini dari Mbak Ika. Assalamualaikum dok, Afan mau tanya, mohon infonya resep untuk sakit vertigo.
sakit vertigo dari bayinya? Paling cepat ya dibekam sih ya. Salah satu cara untuk memperbaikinya, atau pakai itu tadi yang ultimate kunyit itu loh. Ultimate kunyit itu kan isinya kunyit, kemudian serai sama jeruk nipis. Itu insya Allah membantulah ya. Seperti itu. Lanjutnya saja. Oke, selanjutnya dari Mas Pras. Ustaz, Anda pengen tahu Rasul itu pola hidupnya seperti apa? Mulai dari pola makannya dari pagi sampai malam, dan aktivitas fisiknya. Karena Rasul terkenal dengan pribadi yang sangat sehat dengan perut kotak-kotak. Gimana? Maksudnya ini six pack. Oh. Itu maksud pola hidupnya, Ustaz. Panjang, nanti kalau teman-teman mau baca detailnya di buku Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi seingat saya. Itu detail, dari mulai bangun tidur sampai tidur malam itu ada keterangannya. Nabi makan apa, polanya tidur kayak apa, ada detail, sangat detail. Tapi kalau kita simpulkan secara umum ya, Nabi itu makannya sederhana. Ada makanan beliau makan, gak ada makanan beliau puasa. Itu tipe suami yang baik kayak begitu. Ya. Ada makanan, ya makan, gak usah ngomel. Ya. Kalau gak ada makanan ya sudah puasa. Ya, seperti itu. Jadi beliau salah satunya seperti itu. Dan ada banyak makanan. Kalau teman-teman baca ada satu buku judulnya Quranic Food, atau mungkin makanan Nabi itu ada bukunya. Jadi Nabi itu makan apa yang pernah dimakan Nabi. Nabi makan daging tapi nggak tiap hari makan daging. Nabi makan semangka, nggak tiap hari makan semangka. Beliau mencontohkan kepada kita makanan-makanan yang sehat. Ya, Nabi minum susu, tapi bukan susu kemasan. Ya, susunya susu sehat gitu kan. Karena kemarin sempat jadi berseliweran gitu kan. Zaidul Akbar mengharamkan apa yang Allah halalkan. Iya, cerita tentang susu. Iya, susu nggak masalah. Karena memang dalam Quran ada ayat tentang susu, dan hadis juga ada hadis tentang susu sapi. Ya, tapi susunya yang sehat. Ya, seperti itu. Jadi Nabi minum susu, tapi nggak tiap hari minum susu. Jadi beliau itu lebih banyak ya, tadi saya katakan lebih banyak berpuasanya. Ya, puasa ya salah satu bentuk pola kesehatan yang paling baik. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah biasa banyak makan, nanti kalau sudah mulai mengikuti pola-pola yang saya sampaikan atau mungkin pola-pola Nabi seperti ini, maka insya Allah kita akan lebih senang berpuasa atau lebih senang lapar daripada kekenyangan. Kalau sekali cheating gak enak banget. Cheating itu maksudnya kita makan yang gak sehat gitu kan. Ada orang katakanlah, dok boleh gak Sabtu Ahad cheating? Ya silakan aja, padahal ya Senin sampai Jumatnya cheating terus gitu kan. Sama aja bohong gitu kan. Ya seperti itu. Lanjut ya Ustaz. Ada yang menanyakan tentang untuk pengobatan pengentalan darah dan selulitis. Satu lagi, bagaimana pendapat Ustadz tentang fasdu? Pengentalan darah tadi obatnya sambal mata itu. Semua bawang-bawangan itu pengencer darah. Merah, putih, bombay, bawang dayak, atau apalagi kalau Anda bisa bikin bawang putih yang dibikin black garlic itu bisa kita bikin tuh. Tapi itu butuh waktu sampai 10 hari itu. Agak lama bikinnya. Kandungan vitamin mineralnya dan antioksidannya dari bawang putih yang kita buat menjadi black garlic itu tinggi sekali. Bikinnya pakai rice cooker. Ya. Di rice cooker itu dinyalakan selama 10 hari tapi dikasih tataan gitu kan, dipanaskan. Nanti coba di browsing aja kok ada banyak kok yang bikin ya, itu yang share tentang itu. Jadi salah satunya adalah pengentalan darah itu, atau kalau enggak pakai, ada saya pernah tulis di IG juga itu. Judul atau hashtag itu resep jantung JSR. Isinya tuh cuka apel, madu, bawang putih. Ya itu enggak salah tuh. Ya cuka apel, bawang putih, madu. Ya itu juga pengencer darah. Itu. Kenapa lagi tadi? Selulitis yang mana ya? Lupa saya. Radang di kulit ya, selulit ya. Paling mudah ya pakai itu ya, pakai VCO, diolesin VCO tiap hari. Nah, VCO atau kalau enggak lidah buaya juga bisa. Lidah buaya nanti bisa diambil ya, dioleskan. Ya situ juga bisa. Ya, lanjut Ustaz. Fasdu. Nah, fasdu ini jadi polemik juga sekarang. Saya gara-gara ini pun diserang juga oleh para penggiat fasdu. Ini yang saya pahami sih ya. Secara dalilnya
Ada yang mengatakan fasdu itu lemah dalilnya. Secara dalil nggak sahih gitu kan. Dari riwayat dan sanad ya, ketika diurut, karena ada beberapa teman-teman saya dia memang suka menelusuri jalur hadis, dia cek itu. Bahkan ada yang mengatakan ini ijtihadnya Ibnu ulama gitu kan, fasdu ini. Jadi dia bukan bagian dari Tibbun Nabawi. Kesimpulan mereka begitu. Ya, kalau bagi saya pribadi bukan kebetulan saat ini saya masih jadi ketua Bekam gitu kan. Jadi saya tidak terlalu menganjurkan fasdu. Kenapa tidak terlalu menganjurkan? Karena bagi saya kalau saya lihat antara fasdu sama donor darah nggak jauh beda. Mekanisme kerjanya sih ya. Sama-sama ngambil di vena. Ya, seperti itu. Tapi kalau mau kerjakan silakan dan punya dalil sendiri silakan. Saya tidak melarang. Tapi yang saya pahami fasdu itu dia resikonya lebih besar daripada bekam. Itu yang saya pahami. Secara pengetahuan saya sebagai orang medis ya gitu kan. Terus yang kedua apa? Yang kedua proses pengerjaan ya pada saat fasdu itu agak bikin saya cemas gitu. Ya. Dari sisi kesterilannya, dari sisi darahnya segala macam itu potensi infeksiusnya luar biasa. Contoh gini ya, darah itu kan gampang banget menular. Jadi kalau misalkan ada orang kemudian ada luka di tangannya, kemudian tiba-tiba ya qadarullah nasib buruknya dia misalkan tiba-tiba ada darah orang yang hepatitis C. Mercik misalkan kena bagian darah tadi atau mungkin ada bagian-bagian dari bekas itu tadi mungkin kena ke luka tadi itu masuk ke darahnya. Dia pun kena hepatitis C. Hepatitis C lama-lama jadi kanker. Ya, jadi hati-hati aja. Ya, terutama kayak fasdu gitu kan. Salah satunya sih ya. Dan resiko dia dari bekam tuh jauh lebih besar. Ya, kalau nggak penting jangan difasdu karena kalau saya lihat dari rutannya tuh itu lebih banyak digunakan untuk kasus-kasus yang sifatnya hiper atau polisitemia. Darahnya berlebih. Ya. Kalau darah rendah kan namanya anemia. Kalau darahnya kebanyakan namanya polisitemia. Itu fasdu cocok tuh. Di luar itu wallahualam saya nggak dapat datanya dan jurnal penelitiannya dan cara kerjanya juga tidak ada. Nggak tahu saya. Tapi kalau mau kerjakan tafadhol gitu kan. Silakan aja gitu. Masih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, bagaimana mengatasi sakit tipes yang sering kambuh? Tadi kan sudah saya bilang 80% imunitas kita itu kan dia buatnya kan di pencernaan. Kata kunci pencernaan apa? Tadi rempah sama rimpang tadi. Orang kena tipes itu mungkin bisa jadi memang imunitasnya lemah. Imunitas lemah gara-gara apa? Enggak banyak vitamin masuk, enggak banyak mineral masuk, enggak banyak probiotik masuk, enggak banyak prebiotik masuk. Maka kata paling gampangnya apa? Paling gampangnya ya tadi. Biasakan diri kita tiap hari itu berkenaan dengan rimpang, rempah gitu kan. Jadi pagi-pagi Anda bisa bikin teh ketumbar ya atau teh serai ya atau teh jahe kan tinggal geprek kasih air panas selesai. Ya. Karena di situ banyak mineral atau mungkin teman-teman yang di kantor mungkin dari rumah coba bikin infusan, air infusan. Infusan itu isinya mungkin nanti rempah atau rimpang gitu kan, kasih sedikit madu gitu biar agak sedikit manis enggak masalah. Ya, jadi air putihnya tertopping gitu kan. Air putih modifikasi. Ya, jadi itu akan menguatkan pencernaan kita. Atau ya ini salah satunya ya. Jadi kalau tipes itu kan salah satunya karena apa ya? Karena infeksi ya. Jadi ada beberapa produk makanan ya atau mungkin terapi yang bisa kita pakai. Kalau dari atas sampai ke bawah ada puasa, bawang putih, ada jahe, ya. Kalau shredding kita nggak banyak. Kemudian onion itu bawang ya. Oregano itu masuk salah satu sayuran juga. Turmeric itu kunyit ya dan bawang kuning. Echinacea itu ya ada juga Echinacea Indonesia jarang itu ada. Clove itu kan cengkeh. Termasuk juga bunga lawang juga kuat itu. Bunga lawang itu kembang lawang itu juga termasuk salah satu antibiotik tuh. Antibiotik alam tanda kutip seperti itu. Itu kita bisa biasakan makan atau minum itu tiap hari. Insya Allah infeksi tidak akan banyak datang. Wallahu a'lam. Terakhir ya Ustaz ya. Oke, selanjutnya yang terakhir pertanyaan yang setahu saya Ustaz selalu mengusung jurus sehat Rasulullah. Nah ini untuk yang mana saja ya Ustaz? Apakah semua resep yang dari Ustaz
termasuk resep dari Rasulullah, dan Rasulullah selalu minum atau makan seperti itu. Adakah hadis sahihnya? Mohon pencerahannya. Ini pertanyaan yang gara-gara ini saya ditahzir. Gajah itu Bapak sekalian, belalainya panjang, telinganya lebar, kakinya gede. Kalau mau pegang gajah, lihat gajah secara keseluruhan. Kalau kita bahas bahkan kitab Tibun Nabawi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu di ujungnya justru malah tidak menceritakan tentang hal-hal yang berhubungan Tibun Nabawi itu sendiri. Kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman, kita buka buku tentang Tibun Nabawi itu bukan justru malah tidak ada hubungan dengan Tibun Nabawi, bahasan dia di kesimpulan terakhir. Jadi kata kuncinya sebenarnya apa? Kalau kita bahas tentang jurusnya Rasulullah itu kan, ya sebuah metode sebenarnya untuk bagaimana kita hidup sehat dengan mencontoh dari apa-apa yang Nabi sampaikan, tapi niat asalnya adalah mencontoh bagaimana sehatnya Nabi secara umum. Jadi apa tuh namanya? Dan Nabi tidak menjelaskan secara detail. Ya, semua itu tidak dijelaskan secara detail oleh Nabi. Tapi kalau kita niatkan sebagai bagian dari tiba Rasul, dan di zaman Nabi kan katakan di Mekah atau Madinah kan, ya kayak misalkan kita bicara serai, kita bicara tentang tempe kan nggak ada di situ. Tapi kalau kita jadi bagian dari tadi kebahasan umumnya adalah bagian dari bagaimana kita mengikuti pola sehatnya Nabi dengan berbagai macam metode, maka itulah Tibun Nabawi. Kalau bagi saya pribadi, ya sebenarnya minum kunyit juga Tibun Nabawi sebenarnya. Ya, karena memang itu ada pada apa-apa yang Allah ciptakan di atas bumi ini gitu loh. Dalam satu kerangka besar untuk mengikuti Nabi. Batasannya. Dan urusan dunia, ini kan urusan dunia. Bukan sesuatu berhubungan dengan kita perlu dalil gitu kan. Untuk makan tempe kita perlu dalil kan? Enggak. Untuk makan kunyit enggak perlu dalil. Terus kalau kita mengikuti semua yang Nabi katakan begitu, kita perlu dalil semua, repot kita. Padahal kata dasarnya apa? Ya bagaimana sehatnya Nabi itu kita contoh saja. Kalau ada yang kita bisa dapatkan di Indonesia, kurma enggak ada. Indonesia. Ya udah kita enggak makan kurma enggak apa-apa, tapi niat utamanya adalah mencontoh bagaimana Nabi itu sehat gitu loh. Dan bahasa saya, sering saya sampaikan di beberapa kajian, saya bilang gak ada gunanya kita sehat, mau pakai metode apapun, tapi sehatnya seseorang itu tidak menjadikan dia makin taat. Gak ada guna minum madu, gak ada guna minum habatus sauda, tapi malam malas bangun, ngaji malas, sedekah malas, sholat awatib malam, gak ada guna. Karena sehatnya seseorang harus menjadikan dia lebih taat. Bagaimana cara sehatnya? Ya udah ikutin aja. Berapa pola-pola Nabi kalau ada. Kalau nggak ada, ya sekarang zaman sekarang, kayak sekarang kita bicara tentang puasa. Sekarang ada sainsnya. Ya, apa tuh namanya kalau zaman dulu Nabi tidak menceritakan tentang intermittent fasting. Bagaimana Nabi kadang-kadang pada jam tertentu beliau makan, habis itu beliau puasa. Itu kan intermittent fasting gitu kan. Jadi kembali ke niat dasarnya. Dan lagi-lagi ini bukan hal yang berhubungan dengan urusan perlu dalil untuk itu. Karena ini urusan dunia gitu. Ya, dan saya sendiri sudah nanya ke beberapa ustadz-ustadz juga, ya sebenarnya kenapa ada istilah jurusnya Rasulullah, sebenarnya itu tuh bagian strategi saya saja untuk mengubah Tibun Nabawi, karena Tibun Nabawi itu dari dulu kayak musuhan. Gitu loh, kayak musuhan sama sama pengobatan yang ada. Jadi teman-teman dokter tuh kalau dengar kata Tibun Nabawi alerginya luar biasa. Gitu loh. Ini sebuah uslubud dakwah. Strategi dakwah aja. Ya belum apa-apa kita sekarang saya sampaikan kan bahwa kalau sudah minum madu, minum apa udah mulai hidup sehat, maka harus lebih taat. Bahasa saya harus lebih dekat dengan sunnah-sunnah Nabi. Metodenya polanya kayak apa? Yang mau makan tempe, gak apa-apa. Tapi gara-gara makan tempe, akhirnya dia ngikut sunnah Nabi. Itu Tibun Nabawi kalau bahasa saya sih ya. Apa perlu dalil untuk itu? Insya Allah sih tidak seperti itulah. Karena ini bukan urusan yang mengada-ada juga gitu kan. Dan kalau kita lihat dari zaman dulu kan kalau orang tulis, kalau misalkan gini, Anda moto pohon itu, taruh di Instagram, pakai hashtag kan fotografi. Ya, padahal fotonya kan tentang bunga atau daun itu kan, gak ada hubungan. Dia hashtag umum gitu kan. Maka ketika ada hashtag jurusnya Rasulullah, subhanallah sekarang beberapa orang-orang yang non muslim sekalipun sekarang merapat gitu kan. Mereka mulai mendekati bagaimana pola-pola ini gitu kan. Jadi itu bagian dari dakwah sebenarnya. Menjelaskan tentang Islam itu memang menjelaskan secara paripurna ini semua. Insya Allah. Jadi bukan hal-hal yang mengada-ngada. Karena saya lihat
Kita belum apa-apa sudah ribut dengan urusan beginian. Ya, padahal ada hal yang jauh lebih penting, mudarat yang harus kita cegah sekarang dari makanan, dari minuman, dari obat-obatan itu jauh lebih parah Pak Abu kalau Anda tahu. Kita nggak perlu sekarang memperdebatkan istilah. Ya, kalau istilah kita perdebatkan nggak selesai urusan kita. Makanya saya bilang kan udah ganti sok wes sekarang mau ganti jurusiat rame-rame, jurusiat rapopo, silakan aja. Karena bukan itu esensi ya, konten yang kita mau cari sekarang ya. Konten itu wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Ngopi. Ya. Ya, di Indonesia banyak kopi sampai stand kopi. Yang melarang kopi? Minumlah kopi. Kopi yang apa? Kopi yang pahit itu bagus. Dia bisa menekan rasa lapar. Yang saya larang itu kopi-kopi saset. Mau minum kopi minum aja. Kopi pahit lebih bagus. Gak usah pakai gula tapi ya. Minum kopi sama kurma, kan manis dari kurma. Minum kopi pakai kurma, gitu. Manis kan? Itu nggak masalah. Kopi bagus. Kopi antioksidan. Bahkan kalau teman-teman mau lebih itu lagi, kopi itu bisa dimasukkan melalui anus. Namanya coffee enema. Itu terapi untuk membersihkan kolon. Nanti browsing aja caranya. Ada kopi nanti di green, kopi-kopi organik itu digiling, dapat bubuknya nanti dipanaskan, dimasak gitu kan, nanti dimasukkan sudah hangat gitu kan, dimasukkan ke dalam botol kayak impusan gitu, ada botol plastik, nanti ada selangnya, dimasukkan melalui anus, dia akan masuk ke usus ya, ke rektum anus, usus bagian bawah itu dia akan bersih-bersih. Itu terapi dikembangkan oleh Dr. Mark Gerson namanya. Bagus. Minumlah kopi. Tapi tidak boleh banyak. Karena kopi itu masuk ke mulut, simpatomimetik, jantung bertambah. Masuk ke bawah, dia simpatomimetik itu dia akan ketika jantungnya berdetak lebih kencang, maka otomatis peristaltik lebih pelan. Tapi kalau dia masuk dari anus, maka yang terjadi peristaltiknya dikuatkan sama dia bisa mengeluarkan kotoran. Jantungnya nggak apa-apa. Itu coffee enema. Jadi kalau minum kopi silakan aja. Minum teh juga silakan, tapi jangan teh saset. Teh tubruk, teh hijau, teh oolong, teh black tea, segala macam masalah. Kalau yang saya bukan larang sih, yang saya mungkin suruh kurangi itu yang sudah dikemas. Saya di rumah minum teh, saya di rumah minum kopi. Saya minum kopi di rumah, tapi pakai madu minumnya. Kadang-kadang pakai gula aren, saya minum. Teh saya minum, kadang pakai madu, nggak masalah. Ya, jangan langsung baperan gitulah keluar. Nah, terus lah. Tanya dulu. Ustaz, ada terakhir pertanyaan dari ibu-ibu nih, mohon maaf Ustaz. Ini cara mengobati penyakit miom. Miom. Iya. Banyak resepnya udah di IG tuh. Miom atau kista. Di IG-nya Ustaz ada ya? Bukan di IG saya tapi. Ada beberapa IG ibu-ibu yang mereka mulai ngeposting gitu kan. Beberapa resep saya itu ada ibu saya Pak Susilowati, Elhanan, siapa lagi itu saya lupa. Bisa lihat di situ. Dia dibikin highlight lebih rapi dibandingkan saya. Dia bisa lihat di situ miom itu. Tadi itu Elhanan. Oh ya, silahkan kalau yang terkait tips-tips sehatnya ada di IG-nya Elhanan. Lebih rapi dibikin sama dia. Ya, jadi ada rangkuman dari IG-nya Ustadz. Bisa di-follow, follow Instagramnya Ustadz itu @zaidulakbar dan di Instagramnya Elhana. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dimasuk saya silahkan langsung ke IG-nya beliau. Mungkin kalau beliau sempat bisa dijawab. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.